Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ayna saghira wa fi a'yunin nasi kabira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rusula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujib du'a sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Isrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'allum asra'il islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha لتعريف حلال والحرام
وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل مشر من خلف وعصاه دار الانتقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم الجزام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الرحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Begitu juga salam serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam pembahasan tentang masalah masuk di dalam pembahasan salatul jama', hukum menjamak salat. Sering kita dengarkan ada jamak qasar, padahal jamak qasar itu dua hukum yang berbeda. Ada jamak dan ada qasar. Kalau qasar itu meringkas salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, itu qasar. Sedangkan jamak itu dibagi 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu mendahulukan salat, 2 salat di waktu sika. Jamak takdim zuhur dan asar, maghrib dan isya. Zuhur dan asar jika di waktu zuhur namanya jamak takdim, jika diakhirkan zuhur dan asar di waktu asar namanya jamak takhir. Dan ini diperbolehkan jamak ini karena sebab musafir ataupun sebab sakit ataupun sebab hujan. Nanti kita bahas ini. Sekarang pembahasan tentang masalah salatul jama'. Ini katakan. Jama' ini hukumnya diperbolehkan. Jaizun. Tapi sebagian di luar mazhab Syafi'i seperti Hanafi dan yang lainnya, Maliki dan Hambali, itu tidak diperbolehkan menjamak salat kecuali di dalam ibadah haji dan umrah saja. Berbeda Syafi'i memperbolehkan untuk menjamak. Begitu juga Hanafi di dalam masalah qasar. Hanafi dalam mazhab Syafi'i kita diperbolehkan mengqasar salat kalau dalam keadaan musafir. Tapi kalau Hanafi, jika safar kita lebih dari 3 marhala, karena Syafi'i itu memperbolehkan jamak itu qasar itu kalau sudah melewati 2 marhala. Kurang lebih ukuran kilometer saat ini adalah 82 kilometer ke pucuk. Nah, kalau Hanafi kalau sudah melewati 3 marhala kurang lebih 120 kilometer ke pucuk, maka beliau berpendapat wajib mengqasar salat. Wajib. Itu Hanafi. Jadi hukum menjamak dan qasar ini khilafiyah ulama di luar mazhab Syafi'i. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri jamak dan mengqasar salat itu diperbolehkan. Akan tetapi kata ulama, meninggalkan jamak itu lebih afdal. Kalau ditanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, menjamak salat atau kita tinggal menjamak salat di waktunya? Ulama mengatakan meninggalkan jamak itu lebih afdal daripada menjamak salat.
Kenapa? Karena di luar mazhab Syafi'i itu tidak memperbolehkan untuk menjamak salat. Jadi Syafi'i mengatakan kalau disuruh milih antara menjamak salat ataupun meninggalkan jamak tersebut, maka Syafi'i mengatakan lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Tapi kalau masalah jawaz diperbolehkan, boleh untuk menjamak salat. Berbeda kalau mengqasar, sebagaimana tadi. Kalau mengqasar, kalau sudah lebih marhalah, 3 marhalah, 120 km ke Bocu, maka Syafi'i mengatakan lebih baik mengqasar salat. Kenapa? Karena Abu Hanifah mengatakan wajib mengqasar salat, tidak qasar tidak sah salat. Itu Abu Hanifah. Jadi beda hukum antara jamak dan qasar itu. Meninggalkan jamak itu lebih afdal daripada menjamak, kecuali kata ulama, kecuali terkadang menjamak salat di dalam mazhab Syafi'i itu lebih afdal. Contohnya bagi siapa? Yang pertama, bagi liman wujida fi nafsi karhatul jamak. Jika di dalam diri orang itu ada ketidaksenangan untuk menjamak salat. Jika ada di dalam diri orang tersebut ketidaksenangan untuk menjamak salat, tidak demen dia, maka pada saat itu sunnah bagi dia untuk menjamak salat. Lebih afdal bagi dia untuk menjamak salat. Atau ada wong di dalam diri dia meragukan akan hukum diperbolehkan jamak, maka pada saat itu sunnah bagi dia untuk menjamak salat. Au kana mimma yaqtadi bih, atau dia ini adalah wong yang dipeloi, misalnya ustaz dalam perjalanan gami-gami. Yang lain itu tergantung ustaznya. Kalau ustaz jamak, melok jamak. Kalau tidak, melok tidak. Mana yang lebih afdal? Jamak. Kenapa? Karena dia wong yang dipeloi. Karena dia wong yang dipeloi. Maka yang pada saat itu lebih afdal dia menjamak salat. Jadi ada 3 kondisi kata ulama. Menjamak itu lebih afdal daripada meninggalkan jamak. Yaitu apa? Yang pertama, ketidaksenangan dia di dalam menjamak salat. Maka lebih afdal jamak. Meragukan akan hukum diperbolehkan jamak, maka dia boleh disunahkan untuk menjamak, lebih afdal menjamak. Yang ketiga, kalau dia ini adalah orang yang dipeloi, pemimpin. Kalau pemimpinnya ke jamak, yang lain jamak galau, maka pada saat itu sunnah bagi dia untuk menjamak salat. Selain ini, lebih baik ditinggalkan jamak salat itu. Lebih baik. Artinya hukumnya dewek menjamak salat itu jaiz, boleh. Boleh. Kemudian banyak riwayat tentang hukum memperbolehkan menjamak salat. Riwayat Abdullah bin Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' bainal maghrib wal isya idza jadda bil syair. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat antara maghrib dan isya jika Rasulullah ditemui di dalam perjalanan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Nabi annahu kana idza ajila alaihi safar yuakhiru dhuhur ila waqtul asar wa yuakhiru maghrib hatta yajma' bainaha wa bainal isya hina yaghib syafaq. Dalam riwayat juga jika Rasulullah bergegas untuk berangkat, Rasulullah itu mengakhirkan salat zuhur di waktu asar, maghrib di waktu isya, diakhirkan. Kalau Rasulullah bergegas untuk berangkat. Bahkan juga dalam riwayat an Sayyidina Mu'az, riwayat daripada Abu Daud wa Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu nabi kana yajma'u fi safarhi ila Tabuk taqdiman wa ta'khiran. Rasulullah pun juga di dalam perjalanan Tabuk, Rasulullah itu menjamak salat, kadang menjamak takdim dan terkadang menjamak takhir. Nah, dari hukum inilah memperbolehkan untuk menjamak salat. Ini katakan dari riwayat ini dikatakan. Kemudian mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Ini katakan. Kata ulama jingok kondisi. Kalau berjalannya di waktu pertama, berhentinya di waktu kedua, maka jamak takhir lebih afdal. Misalnya Ustaz, jam 11 berangkat kami nih. Kaget jam 4 berhenti. Berarti jamak takhir lebih afdal.
Atau sebaliknya, Ustaz, kami ini berangkat jam 1, kemudian berhenti kaki maghrib, maka jamak takdim lebih afdal. Kalau dua-duanya berhenti, kami baca berhenti waktu zuhur, baca berhenti di waktu asar, baca. Mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jamak takdim lebih afdal. Kenapa? Bara'atul dhimma, melepaskan beban. Kalau sudah sholat sudah pas. Kata nama Ibnu Hajar mengatakan jamak takdim lebih afdal. Imam Ramli mengatakan tidak, jamak takhir. Mengatakan. Kenapa? Kalau kita akhirkan sholat itu zuhur di waktu asar, otomatis adanya uzur, katanya uzur kita di dalam perjalanan, maka hukumnya diperbolehkan kita mengakhirkan sholat. Mengatakan zuhur dengan asar. Maka beliau berpendapat jamak takhir lebih afdal. Kalau kita bebas nak pilih yang mana, karena ini hukum. Dalam mazhab kita Syafi'i memperbolehkan untuk menjamak salat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Ini katakan ulama. Disyaratkan untuk diperbolehkan jamak, ini penting, karena syarat untuk kita boleh menjamak salat itu harus mengerti ilmunya. Tidak baca kita tuh melok solat jamak, kita melok jamak be tanpa mengerti hukumnya, tidak sah solat kita. Begitu juga qasar. Wong qasar salat kita melok qasar be tanpa memahami hukumnya, tidak sah solat kita. Harus memahami hukum jamak dan mengqasar solat tersebut, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Ini katakan. Di antara syarat diperbolehkan untuk menjamak takdim, jadi seperti ini. Kalau jamak takdim itu diperbolehkan dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan hujan. Jamak takdim sebab hujan. 3 sebab. Jadi diperbolehkan dalam keadaan musafir boleh, dalam keadaan sakit boleh, dalam keadaan hujan boleh. Kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir hanya 2 diperbolehkan, yaitu dalam keadaan musafir dan sakit. Itu diperbolehkan jamak takdim. Sedangkan kalau qasar hanya diperbolehkan kita itu ketika dalam keadaan musafir. Yang pertama, jamak takdim. Kapan kita diperbolehkan? Yang pertama, diperbolehkan jamak ini kita dalam keadaan musafir. Syaratnya diperbolehkan jamak ini kita dalam keadaan musafir. Safaran tawilan mubahan. Safar tawil panjang, mubah. Safar ini perjalanan yang dianggap musafir itu kapan? Kalau kita sudah melewati batasan kota. Kalau kita masih dalam kota, musafir belum? Belum. Jadi boleh tak Ustaz anak berangkat ke Jakarta di jam 2 berangkat itu. Jadi masuk waktu zuhur kami di rumah jamak takdim. Boleh tak jamak takdim di rumah? Tidak boleh. Ngapa tidak boleh? Ya karena kita belum musafir. Musafir dulu baru boleh. Jadi kalau menjamak sholat di dalam rumah boleh tak? Tidak boleh. Kita itu harus lewatin batasan kota dulu. Nah, batasan kota ini ulama berbeda pendapat menafsirkannya. Ada yang mengatakan batasan kota itu lewatin sungai B sudah melewati batasan kota. Lewat sungai B sudah lewati batasan kota. Ada lagi bahkan melewatin kelurahan. Tapi yang banyak dalam kitab itu sebutkan lewatin batas sungai. Kalau sedang lewatin sungai, lewatin batas kota. Misalnya kita, wong Ele nyebrang Kulu sudah lewat batasan kota. Wong Ulu ke Ele sudah lewat batasan kota. Ada lagi pendapat lewat batasan kota itu apa? Palembang Coret. Ada Palembang Coret itu, nah itu sudah lewat batasan kota. Palembang Banyuasin itu sudah melewati batasan kota. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tinggal pilih kita. Mengatakan. Kalau sudah Palembang Coret berarti sudah otomatis ngelewatin sungai gitu tuh. Otomatis sudah melewatin sungai gitu tuh.
Kemudian syaratnya musafir. Safaran tawilan, safar yang panjang, tawil yang panjang dikatakan. Safar yaitu tawil itu 2 marhala kata ulama. 2 marhala ini berapa panjang? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 80 ada yang mengatakan tis'ata wa thamanun kilometran wa 4 metran. Ada yang mengatakan 89 kilometer 4 meter. 89 kilometer 4 meter. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 84, ada lagi yang mengatakan 86. Mengatakan artinya di atas 80 km pucuk. Mengatakan ada di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwasanya 89 km, 4 meter. Itu berarti 2 marhala. Mengatakan syaratnya panjang. Jadi kalau sana Ustaz, anak nak berangkat Ustaz, kemana? Kayagung. Boleh jamak qasar? Jamak Kayagung. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bau 40 kiloan. Karena dekat. Paling tidak Prabu Muli lah. Prabu Muli bau panjang itu sudah. Bau sekitar 100-an itu. Bau baca kita menjawab salat. Kalau seandainya dekat tidak boleh. Kemudian kata ulama, safar mubah. Hukum berangkat ni banyak hukumnya. Ada 5 hukum berangkat ni. Terkadang hukum berangkat ini hukumnya wajib. Terkadang sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, terkadang haram berangkat ini. Kapan diwajibkan kita berangkat? Banyak. Contoh, berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, bayar hutang, hukumnya wajib. Berangkat untuk nuntut ilmu agama, jika di tempat kita tak kata yang mengajarkan agama, maka wajib berangkat ini. Hukum berangkat itu. Kalau di tempat kita ada yang mengajarkan hukum agama, maka tidak wajib berangkat kita. Tapi jika tak ada yang mengajari kita di sini, maka wajib kita berangkat. Hukumnya wajib kita berangkat. Ini yang pertama, wajib kita berangkat. Yang kedua, sunnah. Kapan disunahkan kita berangkat? Contohnya adalah ziarah. Ada hukum berangkat ziarah itu sunnah. Silaturahim keluarga kerabat yang jauh. Kita nak nemui dia misalnya, nemui guru kita, itu sunnah. Dianjurkan berangkat itu. Ini sunnah. Ini katakan. Yang ketiga, hukum berangkat itu hukumnya adalah mubah. Kapan dimubahkan? Contoh berdagang. Nak kemana? Jakarta berdagang. Kerja, gawi, DL, dinas luar misalnya berangkat gawi. Hukumnya mubah. Berangkat tadi karena dagang segala macam. Yang ketiga, hukumnya makruh berangkat ini. Kapan berangkat ini hukumnya makruh? Contoh berangkat makruh ini misalnya dagang kain kafan. Berdagang kain kafan itu hukumnya makruh. Berdagang kain kafan itu hukumnya adalah makruh. Atau contoh lagi berangkat dewean atau berdua. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan berangkat dewean itu setan. Berangkat orang dua setan kata Rasulullah. Yang berangkat ketiga baru dianggap dihukumi musafir. Sampai seperti itu nih. Makanya jangan berangkat dewean, karena hukum berangkat dewean itu dewek kata ulama hukumnya makruh. Dewean itu yang mana? Deweannya bukan naik pesawat kaki di pucuk pesawat kami, bukan. Deweannya angkat itu atau berdua makruh hukumnya. Lalu yang ketiga dikatakan ulama, yang kelima hukum berangkat itu haram. Kapan? Jika berangkat itu dengan tujuan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berangkat itu dengan tujuan untuk maksiat kepada Allah, maka hukum berangkat ini dikatakan oleh ulama hukumnya haram. Contohnya apa? Banyak. Misalnya mana ke Jakarta ngapai nonton bola di stadion tanding misalnya. Haram. Ngapa?
Nonton bola, apa hukumnya? Hukum nonton bola di mana? Di stadion bolanya langsung main bola itu. Apa hukumnya? Haram. Kenapa haramnya? Karena buka aurat. Karena buka aurat. Pakai celana pendek kalau dia itu. Kecuali kalau dia pakai celana panjang, tidak apa-apa. Kalau pakai celana pendek, haram. Walaupun sama lanang, kita ni kadang nganggap sama lanang tidak apa-apa. Tidak, aurat itu haram. Karena lanang itu batasannya apa? Auratnya pusat sampai lutut. Jadi tidak salah nonton bola. Kalau nonton di TV tidak apa. Tapi kalau nonton langsung haram karena membuka aurat. Contoh lagi misalnya nonton konser apa artis-artis Korea yang buka aurat segala macam, berangkat, apa hukumnya? Haram, itu jelas. Haram itu, jadi maksiat itu bukan hanya sebatas kita melakukan maksiat ketika kita melakukan maksiat, berjalan menuju maksiat itu maksiat. Berjalan menuju maksiat itu maksiat. Makanya sering tak kita dengar maksiat kaki. Apa maksiat kaki itu? Maksiat kaki itu menggunakan kaki melangkah untuk menuju tempat maksiat. Itu maksiat kaki namanya. Berjalan kita tempat maksiat itu sudah maksiat kaki itu namanya. Berjalannya sudah maksiat, sudah dosa. Perjalanannya sudah dosa. Makanya dikatakan musafir itu hukum safar itu hukumnya haram. Nah, yang tidak diperbolehkan kita rukhsah keringanan dalam syariat. Menjamak solat, membatalkan puasa, qasar, meninggalkan Jumat. Itu tidak boleh kalau rukhsah keringan itu tidak boleh kalau seandainya kita berjalan itu berjalan tujuannya maksiat. Lepas kewajib, lepas rukhsah itu. Jadi kalau ada uang berangkat dengan tujuan maksiat kepada Allah, boleh tak jamak solat? Tidak boleh, tidak sah jamak solat. Boleh tak batal puasa? Tidak boleh. Boleh meninggalkan Jumat? Tidak boleh. Tidak boleh kalau rukhsah itu lepas. Rukhsah itu lepas. Makanya kata ulama safarnya itu safar tawilan mubahan. Dia dalam keadaan safar yang panjang yang mubah, bukan maksiat. Kalau perjalanan itu maksiat maka tidak diperbolehkan. Makanya kata ulama kalau safar itu misalnya safarnya berangkatnya wajib, sunnah, mubah ataupun makruh, boleh menjamak salat. Tapi kalau safarnya safar yang diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menjamak salat. Makanya kita itu biar safar kita berangkat kita menjadi ibadah, pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik sehingga kok jadi ibadah. Misal berangkat nak ke mana? Misalnya nak ke mana? Misalnya Jakarta, Bandung. Nak berjalan-jalan. Jangan niat ke jalan-jalan mubah. Bahkan di dalam mengqasar salat tidak boleh. Tanazzuh kata ulama sebagian hukum, sebagian pendapat ulama mengatakan tanazzuh dengan niatan untuk jalan-jalan dan nyingok Cak Manon yang kota Bandung itu, Jakarta itu, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Tidak boleh hukum mengqasar salat. Harus gharatun sahih kata ulama. Ada niat tujuan yang dibenarkan dalam agama, baru diperbolehkan qasar salat. Itu hukum mengqasar. Beda menjamak salat nanti kita bahas. Supaya jadi boleh macam mana? Benari niat kita tadi tu. Niat berangkatnya apa? Tafakkur akan ciptaan-ciptaan Allah. Kalau kita berangkat tu kan jalan-jalan misalnya, lewati jalanan, lewati lingkungan, tempat-tempat wisata, masalah tempat-tempat wisata tu masya Allah kalau. Itu kalau kita fikirkan bagaimana Allah menciptakan itu luar biasa. Itu akan jadi ibadah. Bahkan tafakkur memikirkan akan ciptaan Allah itu kata ulama lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Bertafakkur akan ciptaan-ciptaan Allah itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah 60 tahun kata ulama. Kenapa? Karena dengan tafakkur itu keimanan kita tuh akan cepat meningkat kepada Allah. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan begitu rupawan, dengan begitu indahnya, dengan begitu luar biasanya, sehingga kalau bandingkan diri kita tidak ada apa-apanya kita ini dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah. Lalu jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik dari ciptaan Allah.
sehingga kita merasa kecil dengan apa yang Allah ciptakan kepada kita. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih afdal dari apa? Dari ibadah 60 tahun. Ada ibadah, belum tentu menambahkan keimanan. Tapi kalau sudah tafakkur akan ciptaan Allah, itu akan lebih menambahkan keimanan kita kepada Allah. Nah, ketika berangkat itu tafakkur gitu. Ini akan nyingok berbagai macam, nyingok laut, nyingok gunung, nyingok danau, nyingok apapun yang membuat kita takjub. Ini akan ciptaan Allah. Lalu pikirlah bagaimana Allah menciptakan luar biasa dengan itu. Itu ciptaan Allah besar, luar biasa. Bandingkan dengan diri kita. Lalu kita nak merasa diri kita lebih baik. Hati apapun juga kita nih, dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah itu. Itu yang bagus mengatakan. Sehingga berjalan pun jadi ibadah nantinya. Jadi ibadah perjalanan tersebut. Maka diperbolehkan kalau kata ulama. Mengatakan. Makanya hati-hati. Jangan niatan untuk maksiat kalau berangkat. Kalau sudah niatan untuk maksiat atau ke tempat-tempat maksiat, Allah mati di tengah jalan, berarti mati dia dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Su'ul khatimah itu mati dalam keadaan buruk itu ada dua macam, ada dua jenis. Na'udzubillah. Yang pertama mati dalam keadaan maksiat, yang kedua mati dalam keadaan kekufuran. Itu su'ul khatimah kalau mengatakan. Makanya hati-hati dengan mati tersebut, karena kita tidak pernah ada yang tahu paham bagaimana kondisi kita mati. Makanya jangan sampai dalam perjalanan, dalam apapun kita berlama-lamaan tempat maksiat. Kalau maksiat cepat-cepat taubat, karena kita tidak pernah tahu ajal kita. Jangan sampai kita mati naudzubillah dalam keadaan maksiat. Makanya jagalah diri kita dewe. Cak mana cara menjaga keimanan, keislaman kita? Ya duduk majelis taklim. Dengan duduk majelis taklim, dengarkan nasihat, dengarkan ilmu, itulah cara kita menjaga keimanan dan keislaman kita sebagaimana perintah Allah kepada kita, wala tamutunna illa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yaitu dengan apa? Duduk majelis, dengarkan nasihat, dengarkan ilmu dari siapapun. Karena itulah salah satu caranya. Kemudian itu yang pertama kata ulama, diperbolehkan jamak dengan sebab sakit. Kemudian di antara syarat jamak itu bagal waktul ula yaqinan ila tamamil tsaniyah, jamak takdim. Di antaranya yang pertama kemudian adalah bagal waktul ula, masih adanya waktu yang pertama. Kalau nak jamak takdim zuhur dan asar, waktu zuhur itu masih ada, baru bisa menjamak. Jangan keluar habis waktu zuhur sampai lakukan zuhur, adzan, masuk waktu isya, masuk waktu asar, tidak baca lagi jamak. Jadi waktu zuhur itu masih panjang, bagok, yakinan masih ada untuk kita bisa melakukan dua solat, waktu zuhur dan solat asar, atau maghrib dan isya. Yang kedua, yang berikutnya syaratnya dan nasihatul ula, sahnya solat yang pertama. Sahnya solat yang pertama. Don sangkan kuat. Jadi kalau seandainya kita solat zuhur, asar, zuhur itu sudah harus don sangkan kuat sah solatnya. Jika seandainya ketika solat asar kita ada keraguan zuhur tadi sah maka tidak sah solat asar. Untuk bisa melakukan asar itu jamak takdim itu don sangkan kuat dulu zuhurnya sudah sah. Kalau zuhurnya tidak sah maka asarnya tidak sah. Ini contohnya cak mana masalah cak ini nih? Contohnya masalah kalau kita sholat Jumat, kita nak jamak takdim, habis Jumat nak kita lakukan sholat asar. Misalnya kita dalam keadaan musafir, dalam keadaan musafir, kita melok Jumatan. Ketika melok Jumatan kita nak jamak takdim, habis Jumat kita nak lakukan sholat asar. Sholat Jumat ini harus don sangkan sah. Sahnya cak mana? Karena ada aturan, Jumat itu ada aturan. Di antara syarat sahnya Jumat itu kan di antaranya ada muta'addud, tidak boleh berbilangan Jumat. Berbilangan Jumat itu apa? Sini Jumatan, sini Jumatan, sini Jumatan. Maka otomatis ini kata ulama, ada yang tidak sah. Yang tidak sah itu mana? Yang akhir takbirnya. Kalau berbilangan Jumat ini kati uzur.
Ini kan banyak kan masjid-masjid di sekitar kita nih, setiap lorong ada Jumatan. Setiap lorong ada Jumatan. Tidak berjauhan pula. Kati uzur. Kati uzur. Apa uzur boleh berbilangan Jumat? Di antaranya yang pertama kata ulama, boleh berbilangan Jumat jaraknya jauh. Dari masjid A ke masjid B itu jauh, solitan. Yang dekat masjid A sulit untuk datang ke masjid B. Yang masjid B sulit untuk datang ke masjid A, jauh. Yang kedua apa? Tidak memungkinkan untuk digabungkan jadi siko, karena banyaknya kati tempat untuk bisa dijadikan siko. Boleh berbilangan jemaah. Yang ketiga apa? Adanya perperangan antara daerah A dengan daerah B ini, perang ribut, maka boleh berbilangan jemaah. Itu hajat. Kalau tidak kati hajat, sini depan lorong ini Jumatan, samping lorong itu Jumat lagi, dekatan. Kate sini kosong, sini tidak penuh, sini tidak penuh. Dekat-dekat. Maka kalau kita sholat di sini, ada kemungkinan tidak sah sholat ini. Yang sah itu yang mana? Yang duluan takbir, imamnya. Itu yang sah. Kalau sholat di sini, bingung kita, mana masjid A dulu atau B dulu yang takbir duluan, bingung, tidak tahu. Maka otomatis nak melakukan sholat asarnya, tidak sah asarnya. Kenapa? Karena yang pertama, sholat pertama ini ada don, tidak sah sholatnya. Makanya kata ulama, don dulu sangkaan kuat, sholat yang pertama sah, baru bisa melakukan sholat yang kedua. Itu jamak takdim syaratnya. Kemudian di antara berikutnya juga syaratnya ada ilmu bijawaziyah. Ilmu bijawazil jama', diperbolehkan untuk menjamak sholat, harus tahu hukumnya. Tanpa tahu hukum jamak mana sah. Setiap ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Rasulullah. Setiap orang yang melakukan suatu amal ibadah tapi tanpa didasar ilmunya, amalnya mardud, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi hati-hati, harus paham. Makanya butuh ilmu, butuh mengetahui hukumnya, baru baca lakukan hukum. Jangan melok-melok wong jamak melok jamak tanpa ngerti ilmunya, tidak sah hukumnya. Makanya harus mengetahui dulu ilmunya baru baca menjamak sholat. Kemudian syaratnya berikutnya adalah badatul bil ula, sholat yang pertama dulu, zuhur dan asar, zuhur dulu baru asar. Maghrib dan isya, maghrib dulu baru isya. Tidak boleh bolak-balik. Asar dulu baru maghrib, zuhur boleh tak? Tidak boleh. Isya dulu baru maghrib boleh tak? Tidak boleh. Kalau jamak takdim harus zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Itu yang pertama. Berikutnya. Kemudian wa niyatul jama'a fiha, harus ada niat. Nah, niatnya ini untuk menjamak sholat. Niatnya itu kapan? Bebas, yang penting ada di dalam sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur ini, nah jamak takdim, sholat zuhur dulu, usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, ini katakan, atau jamaah takdim bil asr, ini katakan, atau usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat zuhur cak biasa, usalli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Habisnya dalam hatinya niatku sholat asar di waktu zuhur jamak takdim, cukup kata ulama. Yang penting ada niat di dalam sholat pertama. Baik itu ketika takbiratul ihram atau di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, yang penting sebelum salam ada niat untuk menjamak sholat di waktu pertama. Harus ada niat, dinyatakan untuk menjamak sholatnya. Yang penting sebelum salam. Yang paling afdalnya apa? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu yang lebih afdalnya kata ulama. Jadi pas takbir itu kita niat, dikatakan ulama. Itu yang paling afdal. Kalau niatnya macam mana? Usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Usalli fardhu asri, usalli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Allahu akbar. Niatku salat fardhu zuhur majmu'an bil asr. Aku jamakkan dengan salat asar. Allahu akbar. Atau yang paling gampang, usalli fardhu dhuhri, takbir dulu, Allahu akbar, salat zuhur, baru niat dalam hati, niatku salat asar waktu zuhur jamak takdim. Itu yang paling gampang.
Lalu berikutnya syaratnya adalah mualatu bainahuma, harus mualah terus menerus. Harus terus menerus. Habis sholat zuhur langsung sholat asar. Tidak boleh lama-lama, tidak boleh ada pemisah yang panjang. Pemisah yang panjang itu berapa lama kata ulama? Bi'aqal muz'i, biqadri rak'atain bi'aqal muz'i kata ulama. Ukurannya kurang lebih 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan itu takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi, baca Fatihah lagi, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir, salam. Nah, batasan itu. Jadi habis salat zuhur langsung tegak lagi, habis salat maghrib langsung tegak lagi untuk melakukan salat isya. Itu jedahnya, tidak boleh lama-lama. Kalau lebih lama-lama, maka hukumnya tidak sah kata ulama. Tapi kata ulama, kalau seandainya sholat kedua itu lamanya karena pemisahnya itu karena kentut, misalnya Ustaz ana sholat zuhur, habis sholat zuhur nak jamak sudah, habis sholat zuhur terkentut asar, nak melakukan sholat asar terkentut, baik wudu dulu, habis wudu langsung sholat asar. Tapi kan pemisahnya lebih, tidak apa-apa kata ulama, la yadur, tidak apa-apa. Kenapa? Untuk melakukan wudu kata ulama itu tidak apa-apa. Ada. Atau misalnya di sini sebutkan untuk wudu, adanya uzur tersebut, atau untuk tayamum, dikatakan, atau adzan dulu, atau qomat dulu, itu tidak apa-apa. Adanya uzur tersebut, pemisah tersebut. Itu yang dikatakan ulama. Lalu cak mana solat qobliyahnya, rawatibnya? Lakukan bae rawatibnya. Yang pertama qobliyah zuhur, salat zuhur, langsung salat asar, habis asar ba'diyah zuhur, habisnya qobliyah asar. Kalau maghrib ini cak mana? Qobliyah maghrib, salat isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Langsung witir. Kalau seandainya jamak takdim, ini katakan itu lebih afdal kalau kita nak melakukan qobliyah dan ba'diyah, ini katakan. Lalu yang terakhir di antara syarat tersebut dawamul udzur. Kita itu masih dalam kondisi udzur, masih dalam posisi musafir, atau masih posisinya dalam keadaan hujan kata ulama. Karena jamak takdim itu diperbolehkan kan 3 sebab. Musafir, sakit, atau sebab hujan. Nah, kita pacak melakukan sholat jamak karena sebab hujan. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu memperbolehkan untuk menjamak sholat karena sebab hujan. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW menjamak sholat di kota Madinah waktu zuhur dengan asar, maghrib dan isya, min ghairi khaufin wala safar, dak katik rasa takut, bukan di dalam peperangan dan bukan dalam keadaan perjalanan. Jadi Rasulullah itu pas di Madinah tidak kemana-mana, tidak kemana-mana, bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan perang. Rasulullah menjamak sholat, jamak zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Riwayat itu disebutkan, mengatakan. Lalu Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat itu karena sebab hujan. Uzurnya itu karena sebab hujan. Makanya Syafi'i memperbolehkan menjamak sholat karena sebab hujan. Jamak takdim be. Kalau jamak takhir tidak boleh. Jamak takdim be itu boleh. Syaratnya sebagaimana syarat jamak takdim tersebut ditambah syaratnya, yaitu harus hujan. Hujannya yang cak mano? Hujannya yang membasahi. Kalau kita balik ke rumah itu basah, tidak harus deras, bukan gerimis, tapi kalau gerimis tidak membasahi. Ini hujannya agak deras, membasahi. Itu syaratnya. Yang kedua, yusalli jama'atan, harus berjamaah, tidak pacak dewean. Masalah kita di masjid ini, pas di waktu zuhur, sholat kita hujan, hujan. Kita cari, kita jamak takdim. Agus bergewa, baik kita jamak takdim. Karena sebab apa? Hujan. Kenapa? Karena syaratnya harus diperbolehkan kalau berjamaah. Kalau dewean boleh tak? Tak boleh.
Yang diajak ni juga harus ngerti jamak. Kalau yang diajak ini tak ngerti jamak, repot. Pe kita jamak takdim sebab hujan. Kau ni aliran sesat pula. Tak? Nak jamak solat musafir tak kita ni. Tak faham. Hukum ini jarang yang faham. Ada yang faham tentang menjamak solat karena sebab hujan? Jarang yang faham. Mungkin antum baru kali inilah dengar. Boleh jamak takdim dengan sebab hujan. Padahal diperbolehkan solat jamak takdim dengan sebab hujan. Fahami hukum tadi jamak. Nah, tambah syarat ini. Yang pertama harus hujan, hujannya deras, yang kira-kira membasahi. Yang kedua harus berjamaah, tidak baca dewean. Makanya niatnya kaget wajib niat imaman dan makmuman ketika takbiratul ihram. Yang ketiga fi makan di masjid au ghairihi, harus di masjid atau selain masjid, musola yang jauh dari rumah. Kalau balik ke rumah itu bakal kehujanan. Nanti katakan ini. Kemudian hujannya tersebut harus ada ketika di dalam sholat pertama, salam di dalam sholat pertama, dan ketika takbir di dalam sholat kedua. Di dalam 3 tempat ini posisinya dalam kondisi hujan. Jadi pas sholat zuhur itu masih hujan. Allahu Akbar, jamak kita, niat jamak. Niat ke sholat asar waktu zuhur jamak takdim. Kemudian setelah salam, pas masih salam masih hujan. Salat asar usolli fardhu asri jamak takdim, Allahu Akbar, masih dalam kondisi hujan. Habisnya berhenti hujannya, tidak apa-apa, sah. Teruskan lanjutkan jamaknya, terus lanjutkan salat asarnya. Itu karena sebab hujan. Itu yang diperbolehkan kata ulama. Selain ini kata ulama tidak diperbolehkan untuk menjamak solat. Jadi kalau jamak takdim itu ada 3 sebab: musafir, sakit, dan juga jamak takdim dengan sebab hujan. Kalau jamak takhir cuma 2 sebab: musafir, safar, dan sakit. Kalau mengqasar solat hanya diperbolehkan 3 sebab, yaitu apa? Karena dalam keadaan musafir. Kalau sakit boleh tak qasar solat? Mayoritas mengatakan tidak boleh. Itu hukum di dalam menjamak salat karena sebab jamak takdim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas jamak takhirnya dan yang lainnya. Ada yang tanya dalam bahasa ini? Kalau jamak takhir akhir ke B. Kaget syaratnya itu. Kalau jamak takhir itu tinggal akhir ke B. Salat zuhur misalnya. Aku akhirkan salat asar. Sudah? Lagi pas salat asar salat B. Nak zuhur dulu atau asar dulu bebas. Bebas. Zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Ini katakan bebas. Ada lagi tu ya? Nanti wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, nambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Meminta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah berikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita untuk selalu senantiasa tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. اللهم ارزقنا فهم نبينا اللهم صل وحملك المقربين اللهم اغننا بعلم زينا بحلم اكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا ما اقول لكم ولا منكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.